أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Wa idh yarfa'u lan sumangsane ngangkat sapa Ibrahim al-qawaida ing pondasi-pondasi minal bait saking Ka'bah. Wa Ismail lan Nabi Ismail. Rabbana wahai pangeran kami, taqabbal mugi-mugi nerima panjenengan minna saing kita. Inna katune panjenengan antang panjenengan iku as-sami'u zat kang maha mirungu al-alimu tur kang maha mirungu. Rabbana wahai pangeran kami waj'alna lan mugi-mugi dadiaken panjenengan ing kita muslimane ing wong muslim loro. Orang kang menyerahkan kama padamu laka mari panjenengan ya Allah. Wa min dzurriyyatina lan saking anak cucu kami. Ummatan dadiaken ing umat muslimatan kang muslimah laka mari panjenengan. Wa arina lan mugi-mugi nuduhaken panjenengan ing kita manasikana ing ibadah-ibadah kita. Waktu bulan mugi-mugi nerima tobat panjenengan alaina ing atas kita. Inna katuna panjenengan antang panjenengan iku at-tawwabu zat kang maha menerima tobat ar-rahim tur kang maha menyayangi ing dalam akhirat. Jadi kalau Ibrahim mengangkat dasar-dasar atau pondasi-pondasi dari Ka'bah dan Nabi Ismail, dan beliau berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, dan jadikanlah kami doa orang muslim, doa orang yang menyerahkan diri kepadamu ya Allah. Dan juga dari anak cucu kami, jadikanlah umat yang muslimah kepadamu ya Allah. Dan tunjukkanlah kami ya Allah ibadah-ibadah kami. Dan terimalah tobat kami ya Allah. Sungguhnya Engkau zat yang maha menerima tobat dan yang menyayangi. Jadi Ibrahim mengangkat, bukan berarti Ibrahim baru membangun Ka'bah. Ka'bah itu dibangun sebelum Nabi Adam. Tidak, hanya riwayatnya. Bahwa Ka'bah itu dibangun sebelum Nabi Adam. Bahkan sebelum Allah membangun bumi itu, Allah sudah menempatkan Ka'bah, dasar Ka'bah itu Nabi Adam. Jadi Nabi bukan dibangun Nabi Adam oleh Allah. Awalu baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata. Ada tuh. Allah sendiri yang langsung. Dan pondasinya sudah ada situ. Waktu Nabi Ibrahim mengangkat pondasi-pondasi itu bukan berarti bikin pondasi, ada di bawah terpendam. Zaman Nabi Nuh itu kan. Diangkat kembali oleh Nabi Ibrahim. Nabi Adam sendiri juga Ka'bah itu sebelum Nabi Adam mentawafi Ka'bah, malaikat sudah mentawafi Ka'bah 2000-an tahun. Dan kira Nabi Adam sendiri, Nabi Adam kan tinggalnya di gunung di India ya. Itu dalam satu riwayat Nabi Adam itu berziarah dari India ke mana? Ke Mekah itu sampai 40 kali. Berjalan kaki. Ya berjalan kaki juga kakinya panjang ya. Dapat itu. Jadi membangun kembali Nabi Ibrahim itu. Dan namanya Ka'bah itu berkali-kali dibangun itu. Nah, terakhir itu kalau nggak salah dibangun oleh sampai itu Khalifah Bani Umayyah namanya Hajjaj sampai itu ya. Ya, Nabi Muhammad sendiri kan pernah ikut serta dalam pembangunan Ka'bah itu ya. Waktu zaman Nabi Muhammad masih umur 35 tahun, bahkan Nabi Muhammad lah yang menaruh menaruh Hajar Aswad pada tempatnya itu. Dan setelah Nabi Muhammad meninggal, enggak ada dari khalifah yang merubah Ka'bah itu. Ada beberapa khalifah. Cuma terakhir itu Hajjaj, dan setelah itu tidak ada lagi khalifah-khalifah yang lain yang membangun Ka'bah. Ditentang oleh para ulama. Kalau kita setiap khalifah diperbolehkan membangun Ka'bah,
Nanti setiap khalifah ingin membangun Ka'bah, dibongkar lagi Ka'bahnya, direhab lagi. La haula wala quwwata. Maka sudah enggak dibangun-bangun lagi. Terakhir itu kira khalifah namanya Hajjaj bin apa itu ya, khalifah Umayyah yang keberapa itu. Ya, gitulah ibaratnya. Jadi itu doanya Nabi Ibrahim ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya. Rabbana waj'alna muslimaini itu. Janganlah kan mafulnya dua, nah maful awal muslimaini maful kedua. Ya. Di bata nasabnya kan iya musanna. Ya. Waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina tuh. Ro'a ya ro melihat al-aro yuri memperlihatkan tuh fi'il sulasi ya, dirubah wazannya menjadi af'ala yang tadinya lazim jadi muta'addi. Dakhala masuk, kalau adkhala memasukkan, kharaja keluar, kalau akhraja mengeluarkan. Kalau tadinya sudah muta'addi jadinya maf'ulnya dua, qara'a tuh kan muta'addi diberi wazan jadi af'al. Aqra'a maf'ulnya dua, aqra'a Jibrilu Muhammadan Al-Qur'ana. Sama ro'a melihat apa gitu kan. Al-aro yuri memperlihatkan. Arina itu fil amar. Nah maf'ul pertama tuh. Manasika maf'ul kedua gitu ya. Innaka antat tawwabur rahim. Anta sebagai dhamir taukid dari kaf itu ya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, hai pangeran kami, wab'ats mengutus panjenengan fihim ing dalam zuriyatina rasulan ing seorang utusan minhum saking wong kabeh sing zuriyatina. Yatlu kang mata sapa rasul alaihim ing atase wong kabeh ayat ayat panjenengan. Wa yu'allimu lan ngajari sapa rasul hum wong kabeh alkitab ing kitab wal hikmah lan hikmah. Wa yuzakkihim lan bersihaken nyuciaken sapa rasul him ing wong kabeh. Inna katuna panjenengan antanggi panjenengan iku al azizu zat kama perkasa al hakimu tur kama bijaksana. Wahai Tuhan kami utuslah dalam mereka seorang utusan dari mereka yang membaca mereka ayat-ayat-Mu dan mengajari mereka kitab dan hikmah dan membersihkan yang membersihkan mereka. Sungguhnya Engkau Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu. Rasulan maf'ul bih, yatlu fi'lun wa fa'ilun fi mahallin nasbin sifat dari rasul ya. Wa yu'allimu juga atap, wa yuzakkihim semuanya atap ya. Hikmah itu kira orang yang menggabung antara ilmu dan amal, itu berarti orangnya hakim ya. Ada hikmah dalam mawaid atau nasihat yang orang yang bisa memberi nasihat itu hanya orang yang hakim ya, yang bisa pemiliknya itu memiliki keterhormatan tersendiri gitu. Waman util hikmata wa qad utiya khairan katsira. Orang yang diberi hikmah itu berarti dia diberi kebaikan yang banyak. Itu ada hikmah mana yang lain. Jadi Nabi Muhammad itu adalah doanya Nabi Ibrahim, diijabahi dari Nabi Ismail kan sampai Nabi Muhammad tidak ada nabi. Beda dengan Nabi Ibrahim punya putra dua kan, kita ulangi lagi, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Ishak Yakub lah, itulah anak cucu Nabi Yakub Bani Israel. Di Syam. Karena Nabi Ismail kan ditaruh di Mekah oleh Nabi Ibrahim itu dan Siti Hajar. Tuh ya. Dan tidak ada nabi dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad kurang lebih ya 4.000 tahunan, bayangkan. Baru diutus Nabi Muhammad sebagai doanya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad itu bukan orang Arab aslinya. Orangnya orang dari Babilonia lah. Itu dibawa oleh Nabi Ibrahim ke situ dengan ibunya Siti Hajar ya. Nah, terus Nabi Ismail itu belajar bahasa Arab. Itu sudah ada di Arab, sudah ada Qabilah Jurhum namanya. Itu ngomongnya bahasa Arab. Nabi Ismail itu belajar bahasa Arab dengan Qabilah Jurhum itu. Tapi kan udah 3.000-an tahun. Ya. Dan Nabi Muhammad itu aslinya bukan orang Arab ya, Nabi Ismail bukan orang Arab. Nah, baru nanti Nabi Ismail menikah. Karena tahu bahwa Ismail orang hebat, dinikahkan dengan
dari Qabilah Jurhum. Nah, itu cucunya ya. Berdoanya. Makanya kenapa coba? Kita kalau at-tahiyat itu yang disebutkan Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama shallaita kaya uliya sampun ngupai rahmat panjenengan ala Ibrahim. Ya kan? Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Kenapa disebut Nabi Ibrahim? Kenapa enggak nabi-nabi yang lain? Itu ya. Sebab ya ulama banyak mengatakan alasannya. Satu, diutusnya Nabi Muhammad itu adalah berkah doanya Nabi Ibrahim yang ini tadi. Wab'ats fihim rasulam minhum. Tuh, itu Nabi Muhammad maksudnya ya. Itu. Juga di samping itu banyak ajaran Nabi Ibrahim yang istilahnya diakomodir atau diteruskan oleh Nabi Muhammad. Tuh, terutama ya khitan yang kita kenal itu kan, dan manasikul hajj, ibadah-ibadah haji banyak itu. Juga Nabi Ibrahim. Tuh, maka Nabi Ibrahim itu kan diklaim oleh orang Yahudi, orang Nasrani juga mengklaim bahwa orang Ibrahim katanya Yahudi, orang Nasrani, orang Ibrahim orang Nasrani. Maka dijawab oleh Al-Quran, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyan walakin kana musliman hanifan muslima. Itu Muslim itu Nabi Ibrahim tuh. Makanya disebut itu Nabi Ibrahim. Dan juga memang agama-agama yang terstruktur sebelum Nabi Ibrahim belum ada, mungkin baru sekedar ya syarat-syarat sekedarnya saja. Kalau Nabi Ibrahim sudah jelas dikatakannya milah. Milah itu ya sudah semacam agama. Walaupun Nabi Ibrahim sendiri kan kitabnya ya belum sebutkan kitabnya apa. Namanya paling Suhufu Ibrahim, itu ada lembaran-lembaran. Tapi sudah terstruktur dan banyak perintah-perintah, banyak larang-larangan ya. Wallahu a'lamu bishawab. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Wa man uta sapana wong yarghabu kang maman te wong yarghabu kang yarghabu an yang sengit, yang beri senang sapa siman an millati Ibrahim saking agama Ibrahim illa man sabe kutra wong kang sapyan bodohi sapa man nafsnya wak dhewe kesiman. Walaqad istafaina lan teman-teman sungguh wis teman-teman wis milih sapa kita ing Ibrahim fid dunya ing dalam dunya wa inna Ibrahim fil akhirati ing dalam akhirat la minas solihina yakni setengah sange wong kang saleh kabeh. Barang siapa yang membenci agama Ibrahim, ya orang terjemah bahasa Indonesia ya, orang yang membenci agama Ibrahim itu adalah orang-orang yang membodohi dirinya sendiri gitu. Kalau terjemah terang ya enggak pas bahasa Indonesianya. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sungguhnya dia Ibrahim di dalam akhirat termasuk orang yang saleh. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ قال sumong sane dawuh sapa Allah lahu maring Ibrahim sapa rabbuhu pangerane Ibrahim. Aslim, nyerahkan diri sira Ibrahim. Qala jawab sapa Ibrahim aslamtu wis nyerahkan diri sapa ingsun sapa kula li rabbil alamin marang pangeran sekalian alam. Dan dikala Tuhan Ibrahim berkata kepadanya, serahkanlah dirimu ya Ibrahim. Ibrahim menjawab, kami telah menyerahkan diri ke Tuhan sekalian alam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wawasolan wis wasiat dia kelawan agama Ibrahim ya. Milat Ibrahim. Sebab Ibrahim bani ing anak cucu Nabi Ibrahim. Ada bani, ada mudzakkar jama' mudzakkar salim. Wa Yaqub lan Nabi Yaqub. Wasiat apa? Ya bunaya anakku, innallaha ta'ala Gusti Allah iku istafa wis milih. Sapa Gusti Allah lakum kadue sira kabeh adina yang agama. Fala tamutun mangka aja mati temenan sapa sira kabeh
illa wa antum kecuali hale utawi sira kabeh iku muslimuna wong kang muslim kabeh. Dan Ibrahim berwasiat dengan agamanya kepada anak cucunya dan juga Nabi Yakub berwasiat, wahai anakku, sungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama, maka janganlah kalian jangan mati temenan kecuali kalian dalam keadaan muslim, ya. Itu fala tamutunna, itu fi'il mudhari kan dibaca rafa selamanya, dibaca nasab kalau ada yang menasabkan, ada jazm ada yang menjazmkan. Tapi ada fi'il mudhari yang mabni, yaitu fi'il mudhari yang ketemu nun niswa dan nun taukid. Ini ada nun taukid, jadi dibaca apa? Ya mabni. Itu adalah nahi, bener. Nahi itu apa? Itu yang mabni, itu. Iya, di la tamutunna fi'il mudhari mabni gitu. La jazima, ya fi mahli jazmin boleh saja. Itu mabni. Karena ada nun taukid, asalnya fala tamutunanna. Nunnya 3. Semua orang Arab nggak mau ada 3 huruf kumpul dia satu, dibuang satunya gitu. Illa wa antum muslimun, antum mubtada, muslimun khobar, mubtadaun wa khobarun fi ma'ali nasbin hal gitu. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum ana ta'ana sapa sira kabeh iku syuhada saksi-saksi kang nyakseni idh hadara sumangsane nekai Yakub Yakub opo al mautu kematian. Idh qala sumangsane ngucap sapa Yakub li banihi maring anak-anak Yakub. Ma mengucap apa? Ma ta'buduna min ba'di. Mau tapi apa ta'buduna pada nyembah sapa sira kami ba'di sesuai kematianku. Qalu pada jawab sapa anak sulung Nabi Yakub, na'budu nyembah sapa kata ilaha kamaring pangeran panjenengan wa ilaha abai kalan pangerane bapak-bapak panjenengan Ibrahim wa Ismail wa Ishak ilaha wahida rupane ilahan Tuhan wahidan kang esa wa na'luan halin wa na'luan tawi kita lahu maring ilahan wahidan iku muslimun wong kang muslim kabeh. Apa kalian orang-orang yang menyaksikan dah dikala Nabi Yakub didatangi kematian, dikala beliau berkata pada anak-anaknya, kalian menyembah apa setelah kematianku? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang satu, dan kami hanya kepadanya orang yang menyerahkan diri. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Ilah abaik badadzer Ibrahim badal dari abai, ya, badadzer macamnya fathah wa munsharif wa Ismaila wa Ishaqa ilahan badal dari ilah yang pertama, yaitu rupane Tuhan kang esa wa nahnu lahu muslimun. Itu apa wasiat Nabi Yakub pada anak-anak cucunya. Sama kita orang tua, apalagi seperti Abu yang umurnya sudah 65 tahun ini, sudah melebihi umur Nabi Muhammad, ya. Sudah tinggal menunggu kematian saja. Tapi Abu sudah berwasiat. Abu yang wasiat apa pada anak-anak cucu Abu ya? Sudah lama, 20-an tahun Abu berwasiat. Wasiatnya ma tahdumuna min ba'di. Jawabannya harus nakhdumu khidmataka wa khidmata abaika wa dadika. Mbak Kiai Sa'id, Abdul Jamil, Kiai Soleh, Mbak Kiai Krian, sampai Sunan Gunung Jati, Cakrabuana, dan seterusnya. Ya, sampai Rasulullah khidmatan Islamiyatan, diniyatan, ijtimaiyatan, insaniyatan, iktisadiyatan, siyasiyatan, khidamatin, dunyawiyatin, wa ukhrawiyatin, wa diniyatin. Ila akhiri. Itu yang Abiyah wasiat kepada anak Abiyah. Ma tahdumuna min ba'di. Apa yang kalian abdikan setelah kematianku? Anak-anak Abiyah dan juga santri-santri Abiyah semuanya harus dengar nih. Apa yang wasiatkan Abu ya? Jawabannya kan harus menjawab, kami akan
akan mengabdikan diri pada pengabdianmu, pengabdian kakek-kakekmu, simbah-simbahmu ya Abu ya. Gitu, khidmatan istimaiyatan semuanya. Itu wasiat Abu ya. Loh, kenapa dia tidak wasiatnya seperti wasiatnya Nabi Yakub saja? Oh, hal itu kan sudah dia wasiat kalau Nabi Yakub. Kan bukan untuk anak cucunya saja, untuk kita semuanya. Ada dalam Al-Quran berarti untuk semuanya. Dan juga karena Abiyah sudah yakin dengan husnudzan kepada Allah, tidak perlulah Abiyah berwasiat ma ta'buduna min ba'di. Dan husnudzan dengan Allah, insya Allah lah anak-anak Abiyah, cucunya juga santri-santri semuanya mau menyembah apa lagi kalau bukan menyembah Allah. Tapi itu yang Abiyah wasiatkan, ma tahdumuna min ba'di. Harus jawab itu. Ya. Insya Allah anak-anak Abiyah sudah dengar semuanya. Mungkin ada yang masih belum dengar. Atau barangkali yang menantu Abuya, atau cucu-cucu Abuya yang belum dengar. Ini loh wasiat Abuya. Ma tahdumuna min ba'di. Jawabannya harus nahdumu khidmataka wa khidmata abaika wa dadika. Ya, dan seterusnya ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, boleh-boleh saja. Ya kalau kita kembalikan kepada pendapatnya Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, bahwa khairut tadbiri alla tudabbir, sebaik-baiknya memprogram tidak memprogram. Kenapa? Sebab yang akan berjalan pasti program Allah. Oh begitu, iya. Tapi ya bukan berarti kita tidak boleh memprogram. Boleh-boleh saja kita punya keinginan, punya program, punya gagasan, punya angan-angan, bahkan berwasiat, silakan saja. Oh, tapi nanti kalau berhasil, jangan mengatakan ini sudah terprogram, ini sudah diwasiatkan atau apa. Itu adalah karunia dan anugerah dari Allah. Kalau tidak berhasil, ya jangan mengeluh, jangan menyesal, jangan cemas. Karena mungkin program Allah tidak sama dengan yang kita programkan begitu. Ya boleh-boleh saja ambil wasiat ya. Itu mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan, meneruskan perjuangan kita. Amin. Yang perlu digarisbawahi lagi. Ini qalu langsungnya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhannya bapak-bapakmu. Bapaknya Nabi Yakub, siapa? Nabi Ishak. Siapa? Nabi Ismail, Ishak, ilahu wahidah. Tuh. Ya kan? Kalau kita di sini dulu lihat, Nabi Ismail itu bukan bapaknya Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya putra dua, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Beda tuh ibunya. Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub. Nabi Yakub terus ke bawahnya nabi-nabi dari Bani Israel terus sampai Nabi Isa. Dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu nggak ada nabi, itu masa fatrah namanya. Nggak ada nabi selama 600 tahun. Masa nabi kan lahir tahun 571. Itu masa fatrah, nggak ada nabi. La haula wala barusan Nabi diutus Nabi Muhammad dari turun Nabi Ismail. Ini kesimpulannya bahwa Nabi Ismail itu bukan bapaknya, bukan kakeknya Nabi Yakub. Bapaknya Nabi Yakub itu Ishak, betul. Kakeknya Ibrahim. Tapi Ismail siapa? Pamannya. Paman juga beda ibu. Tuh. Nah, apa Abian nerangkan ini? Itu gara-gara orang Wahabi mengatakan bahwa bapaknya Nabi Muhammad itu di neraka. Ini yang kita tidak terima, orang Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Wahabi menyatakan begitu. Karena memang ada hadisnya. Ada hadisnya, dikala itu ada orang tanya kepada Nabi Muhammad. Aina abi ya Muhammad? Mana bapak saya di mana? Ya, finnar. Bapak kamu di neraka. Mungkin bapaknya tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Akhirnya orang itu bertanya, wa aina abuk? Wa abi finnar. Nabi Muhammad juga bapak saya di neraka. Dengan hadis ini sahih, ada di Sahih Bukhari, sehingga mereka, ya itu yang hadis sahih, bahwa bapaknya Nabi Muhammad di neraka, ibunya juga di neraka. La haula wala quwata illa billahil azim. Iya, mereka kan orang-orang yang tekstual dalam memaknani Quran, maknanya hadis, itu tekstual. Ini bahayanya orang tekstual. Dia memahami teks-teks nas-nas Quran maupun hadis itu ada yang secara tekstual, ada yang kontekstual.
Kalau kita orang Ahlussunnah wal Jamaah kan tekstual. Kalau memang tekstualnya seperti itu, tapi ada hadis-hadis yang lain. Bagaimana? Ya karena mereka itu kembali pada Quran hadis, kembali pada hadis. Ini hadis sahih bahwa bapaknya Nabi Muhammad neraka. La haula wala quwata illa billah. Padahal kan baru kita korelasikan dengan hadis-hadis yang lain. Jangan-jangan waktu Nabi Muhammad itu menyebutkan bapak saya juga neraka, bukan bapak saya, mungkin paman-paman saya, bukan Abu Thalib, Abu Jahal, Abi Lahab, itu kan paman-pamannya semuanya. Orang Arab itu ngomong paman itu bapak. Tuh buktinya Al-Quran ngomongnya apa ya? Wa ila abaika Ibrahim wa Ismail, Ishak. Kalau Ishak betul bapaknya Nabi Yakub. Ismail ayo apanya? Apa bapaknya? Bukan pamannya. Tapi Quran mengatakan bapaknya. Itu orang kebiasaan orang Arab. Jadi waktu Nabi Muhammad ngomong, ya bapak saya juga di neraka. Mungkin kan Nabi Muhammad pamannya. La haula wala quwata. Satu, itu. Dari ayat ini ada dia terbantahkan itu orang Wahabi itu. Melecehkan Nabi. Dua kali. Yang namanya bapaknya Nabi Muhammad itu hidup di masa fatrah. Zaman Nabi Isa sama Nabi Muhammad kan tidak ada Nabi. Sedang Allah mengatakan apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mungkin akan menyiksa. Itu kan bukan orang yang menyiksa. Hingga kami mengutus para utusan. Nah, mengutus orang utusan. Kan tidak ada utusan. Bagaimana? Memastikan bahwa orang tua Nabi itu neraka. Hanya dengan dasar hadis itu. Tuh, mereka tidak korbankan hadis yang lain. Bahkan suatu riwayat, Nabi Muhammad berziarah kepada kedua orang tuanya. Dan bahkan Nabi Muhammad membangunkan orang tuanya. Dan baca syahadat di depan Nabi. Masuk Islam. Apa Nabi bisa membangunkan bapak ibunya sudah meninggal? Insya Allah bisa dengan izin Allah. Ya Nabi Muhammad itu khairul anbiya, Abdul anbiya. Nabi Isa aja sudah bisa membangunkan, menghidupkan kembali orang mati. Sekedar tidak mengobati penyakitnya, bahkan membangun orang mati. Waktu itu kan ada orang baru mati, bangun lagi. Nabi Isa diuji oleh umatnya. Coba bangunkan itu Sam bin Nuh yang udah mati 4.000 tahun yang lalu. Coba kau bangunkan. Bangun tuh. Hidup lagi tuh Sam bin Nuh itu. Dia bangun dan cuma mengatakan bahwa Nabi Isa itulah seorang utusan. Itulah hamba Allah. Cuma begitu aja. Kemudian meninggal lagi itu Sam bin Nuh itu. Ya. Tuh artinya apa? Boleh-boleh Nabi bisa membangunkan ibunya dengan izin Allah. Apalagi Nabi. Iya Nabi Abdul Anbiya. Ini perlu kita garis bawahi. Kenapa kita sering bawa-bawa orang Wahabi? Ya, sementara ini kita yang sedang menghadapi orang Wahabi yang kalau ngomong teplak-teplak ngeskarpe dewek. La haula azim. Ya udahlah. Kita juga tidak janganlah sampai mengkafirkan mereka. Biarkan mereka mengkafir-kafir kita, memusik-musik kita. Silakan, tapi kita jangan sampai itu. Batasilah. Itu bukan wilayah kita untuk memusikkan, mengkafirkan orang lain. Ya, itu wilayah Allah. Ya. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka tawiku umatun umat qad khalat kang wis berlalu sapa umat laha iku kadhe umat ma utawi kang kasabat wis ngamal sapa umat walakum lan iku kadhe sira kabeh ma utawi kang kasabtum ngamal sapa sira kabeh wala tusaluna lan ora bakal ditakoni sapa sira kabeh an ma saking kang kanu wis ala sapa wong kabeh iku ya maluna pada ngamal sapa wong kabeh. Itu adalah umat yang telah berlalu. Baginya apa yang telah ia kerjakan, bagi kalian apa yang kalian kerjakan. Dan kalian tidak akan ditanya ya tentang yang dulu mereka kerjakan. Tilka ummatun qad khalat ya fil madi ya fil fa'il. Itu sifat dari umat ya. La ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna. Kalian tidak akan ditanya fil mudhari mabni majhul. Oh ya kan? Fil fa'il ya naibul fa'il wawu ya. Wala tusaluna. Kalian tidak akan tanya amma kanu ya'malun karena tarfaul isma wa tansibul khobar. Isimnya kana mana wawu ya'maluna fi'lun wa fa'ilun fi mahalli rafin fi mahalli nasbin khobaru kana.
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم والله أعلم بالصواب.